Hai, aku tuh laki-laki yang sangat ambisius sekali. Saya banyak memiliki cita-cita, banyak keinginan, dan ekspektasi aku terhadap diri aku tuh begitu liar banget, begitu banyak banget. Apa yang ingin saya capai itu banyak banget, bahkan gak kehitung. Ya, aku sangat ambisius. Tetapi eh, banyak sekali duka, cita, kesengsaraan hidup, rasa bersalah, dan banyak lagi kesedihan-kesedihan di dalam hidup aku karena aku memiliki prinsip seperti itu. Oke, selamat datang di podcast Ini Pesan Cinta. Kita semua sudah lelah membenci, jadi sangat perlu untuk saling mencintai. Oke ya, kita bahas tadi yang di awal. Aku tuh punya pacar ya. Dulu pacar aku pernah bilang, udah mas, kamu ikhlas aja sama diri kamu. Kamu nerima aja. Kamu sadarin aja bahwa kamu itu gak mampu. Gak apa-apa kok kalau kamu gak mampu. Kamu gak salah mas. Kamu punya ambisi yang sangat banyak, ambisi yang sangat tinggi. Ya itu bagus, mungkin itu bagus agar kamu menjadi orang-orang pejuang, orang-orang yang selalu mencari, yang selalu berusaha. It's okay. Aku sangat mengapresiasi. Tapi ada kalanya kamu tuh ikhlas sama diri kamu, ikhlas bahwa kamu tuh gak mampu, sadar bahwa gak semua yang kamu inginkan itu harus terjadi, harus menjadi kenyataan, harus bisa kamu gapai. Itu kata pacar aku. Pacar aku bilang kayak gitu. Aku nangis. Tapi nangisnya gak di depan dia, karena pada waktu itu kita video callan, terus kameranya aku balik. Aku nangis karena dia itu cewek yang selalu nemenin aku dari dulu, dari aku berproses, dari aku kerja bangunan, kerja di tambak belut, kerja serabutan, ditipu saat mencari kerja. Keadaan saya lagi terpuruk, saya lagi hancur berkeping-keping ya. Dan pacar aku selalu ada untuk nemeni aku. Dan ya dia adalah orang yang paling tahu. Ya meskipun yang paling tahu itu ya diri kita sendiri, tapi tetap ada sesuatu yang kita nggak ketahui dan pacar aku tahu. Nah pacar aku bilang bahwa ya udahlah, nggak usah ngoyo, nggak usah ngotot banget untuk menggapai apa yang kamu inginkan itu. Dan di situ aku nangis. Akhirnya aku tuh menyadari bahwa iya aku tuh nggak mampu. Kenapa aku harus berjuang? Pokoknya aku nangis itu tuh nangis lega, nangis bahagia, sama nangis banyak penyesalan. Kenapa sih? Kenapa dunia itu nggak adil gitu sama aku? Kenapa yang aku inginkan itu nggak tercapai? Tapi aku bahagia juga, bahagia kalau aku sadar bahwa aku tuh nggak mampu. Kan banyak ya motivator bilang bahwa kamu itu pasti mampu, berjuanglah. Kalau aku bisa, kenapa kamu enggak? Yes, it's okay, itu benar. Kita pasti mampu untuk melakukan apapun. Yes, itu benar. Tapi semampu apa kita? Kita mengejar satu hal, yes kita akan bisa mampu menggapai itu. Tapi apakah kita mau menerima semua rintangan yang datang di kehidupan kita? Apakah bisa kita terima? Kesedihan, apakah bisa kita terima? Apakah kita mampu? Apakah kita gak bunuh diri? Ya kan ya teman-teman. Ya jadi cobalah untuk kita berusaha boleh, tapi ada saatnya kita itu menyadari bahwa oh ya udah, mungkin ini bukanlah yang terbaik buat aku. Toh aku juga udah berjuang kok, dan perjuangan itu sangat baik.
cita-cita itu kan agar hidup kita lebih terarah. Tapi ketika di tengah jalan, ternyata kita menyadari bahwa oh, ada jalan lain yang sebenarnya itu lebih cocok untuk aku, lebih cocok untuk aku jalanin. Oh, cita-cita aku yang aku putuskan dari awal, mungkin ini udah nggak relevan lagi buat diri aku. Mungkin aku harus mencari yang lain. Gitu. Dan ya sebenarnya tuh kita punya cita-cita itu agar kita tahu masa depan kita seperti apa, agar kita tahu nanti di depannya kita mau kemana. Misalnya, aku bercita-cita untuk memiliki mobil mewah, mobil Mercy misalnya. Aku bercita-cita untuk memiliki mobil Mercy misal. Nah, akhirnya aku berusaha, aku menabung uang, aku sampai terkumpul sekian ratus juta misal, sekian puluh juta misal. Dan di tengah jalan aku berpikir bahwa aku gak mampu ya untuk mencapai beli mobil Mercy itu. Tetapi dari perjuangan aku, akhirnya aku mendapatkan uang setengahnya. Dan akhirnya aku bisa beli mobil yang lain. Setidaknya dengan perjuangan itu aku mendapatkan setengahnya. Dan setengahnya itu aku bisa membelikan sesuatu yang sama, tetapi bukan apa yang aku inginkan. Sama-sama mobil. Ya kayak misalnya kamu ingin mengejar kekasih impian ya. Kamu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kamu berusaha untuk menjadi orang baik, berusaha untuk menjadi orang yang menarik dan lain sebagainya. Tapi di tengah jalan akhirnya kamu sadar bahwa diri aku itu bukan untuk laki-laki yang seperti ini, tapi harus laki-laki yang seperti itu, misal. Ya, artinya apapun yang datang di kehidupan kamu, apapun yang kamu capai saat ini, itulah yang terbaik buat kamu. Kita itu bisa berusaha. Dan memang manusia itu kan diwajibkan untuk selalu berusaha. Tapi bukan berarti hasilnya kita yang menentukan. Ya, sama dalam agama ya. Tuhan itu menginginkan kita untuk terus berjuang. Tapi hasil Tuhanlah yang menentukan. Ya, begitupun konsep kita untuk memaknai kehidupan. Seharusnya seperti itu agar kita itu enggak menangis, enggak kecewa ketika enggak sesuai dengan harapan. Jadi buat teman-teman semua, ya mungkin dari kisahku ini relate buat kamu. Kamu yang saat ini mengejar banyak cita-cita. Kamu yang saat ini punya keinginan. Kamu yang saat ini sedang sendiri mendengarkan podcast ini. Dan kamu merasa bahwa aku tuh belum bisa apa-apa. Aku tuh belum bisa bahagiain orang tua aku. Aku tuh belum bisa jadi yang terbaik buat semuanya. Aku tuh gak bisa mencapai pendidikan apa yang aku mau. Dan lain sebagainya. Cobalah kamu tarik nafas sekarang ya. Kamu tarik nafas. Dan kamu harus sadar bahwa ya udah, kamu udah berjuang dan hasil itu biarin Tuhan yang menentukan. Tugas kamu tuh berjuang. Tugas kamu itu berjuang, bukan menentukan hasil. Itu yang mesti kamu sadar. Udahlah, ikhlas. Jadilah orang yang biasa. Gak ada salahnya kamu menjadi biasa. Gak ada salahnya kamu menjadi orang yang gak seperti teman kamu. Jadi suksesnya kamu, kebahagiaan kamu, itu ada dalam persepsi kamu. Cara kamu melihat dunia seperti apa, cara kamu berpikir kayak gimana, itu yang lebih penting. Bagaimana kamu memaknai hidup, bagaimana kamu memaknai hidup, itu yang lebih penting. Ya, buat teman-teman, aku yakin kamu itu orang yang bahagia. Aku yakin kamu tuh orang yang bahagia, orang yang bisa tersenyum, orang yang bisa ketawa terbahak-bahak. Dan kita yakin bahwa setiap manusia yang dilahirkan di dunia masing-masing adalah orang yang beruntung. Tuhan tidak semena-mena menciptakan kita lalu melepaskan kita. Enggak. Tuhan menciptakan manusia atas keberuntungannya masing-masing. Kitanya saja yang selalu enggak bersyukur. Kitanya saja yang selalu meminta lebih. Kitanya saja yang selalu tidak sadar bahwa banyak loh pemberian-pemberian dari Tuhan. Kesehatan kamu hari ini, mungkin kamu sekarang lagi sakit. Tapi apa kamu enggak melihat ada orang yang sakitnya lebih parah dari kamu? Mungkin sekarang kamu terlahir sebagai orang yang miskin.
Tapi apakah kamu nggak melihat ternyata di luar sana itu banyak anak yang lahir tanpa orang tua, dia di jalanan. Jadi cobalah untuk melihat ke bawah. Aku di sini tidak mengajarkan kita untuk pesimis, tetapi untuk belajar bagaimana kita bisa menerima diri kita. Jadi buat teman-teman, ikhlas sama diri kita sendiri. Ya, doain juga ya buat pacar aku yang sekarang. Doain buat pacar aku, semoga dia selalu baik-baik aja. Semoga dia sehat. Dan buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini terus berpikir bahwa kamu mah enak punya pacar. No. Jangan selalu membandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Aku punya pacar dan aku punya kebahagiaannya sendiri. Dan kamu pun mungkin kamu belum punya pacar ya, tapi kamu juga punya kebahagiaannya sendiri. Aku punya pacar karena aku mau menikah. Ya teman-teman, aku mau menikah. Doain aku juga ya. Nanti di tahun 2024 aku bisa menikah. Memang untuk menikah itu ya ketentuan Tuhan, tapi aku berusaha untuk ya menikah di tahun 2024. Kalaupun nanti nggak bisa, ya udah mungkin di tahun 2005. Artinya hari ini aku hanya berusaha untuk terus berjuang. Karena manusia itu hanya bisa berjuang untuk hasil. Ya lagi-lagi Tuhan yang menentukan. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih ya udah dengerin podcast saya. Dan barangkali kamu punya pertanyaan terkait hidupmu, atau barangkali kamu mau ngobrol, terus aku masukkan di podcast Ini Pesan Cinta. Jadi silakan komentar atau bisa melalui DM Ini Pesan Cinta. Username-nya itu Ini Pesan Cinta. Ada di Instagram dan juga Twitter. Teman-teman bisa berkunjung di sana untuk sekedar saling sapa, untuk sekedar saling berkeluh kesah. Ya, bahagia terus ya. Bahagia terus. Jangan lupa untuk menerima diri kamu. Untuk sadar bahwa ya kamu seperti itu. Dan kita mencoba untuk tidak sepenuhnya melihat kebahagiaan orang lain. Kamu punya bahagianya, orang lain punya bahagianya. Ya semestinya kamu sadar. Makasih ya, sekali lagi. Sampai jumpa.